karena sekarang konvergensi media, kita dituntut untuk lebih multitasking lah, begitu kan ya. Jadi akhirnya yang dipikirkan itu macem-macem sehingga tidak fokus pada suara. Misalnya kayak gitu? Ya misalnya, oke, kamu perhatiin bagaimana visualnya, bagaimana penampilan kita ketika kita udah dituntut untuk live streaming kan sekarang banyaknya siaran. Dia bingung, waduh, bibir gue, bibirku, jadi inspiring, encouraging, enlightening. Elspeaks, all things are here. Hai, welcome back to Elspeaks, all things are here. Elviewer, seperti yang kita tahu saat ini perkembangan teknologi komunikasi begitu pesat ya, dan tentunya seluruh media itu terintegrasi atau biasa disebut dengan konvergensi media. Nah, dengan adanya konvergensi media ini tentunya para pelaku media memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi karena sebagai kontrol sosial atau memberikan informasi dari suatu peristiwa atau narasumber kepada masyarakat. Nah, untuk itu saya akan mengupas lebih dalam tentang industri media massa, pada khususnya industri radio, bagaimana kondisinya saat ini di era konvergensi dan di era digital dan juga transisi saat ini, langsung dari sosok yang sudah mendalami dunia radio selama hampir 2 dekade, Mbak Ulin Rastiti. Halo, El. Terima kasih sudah hadir di Elspeaks hari ini. terima kasih udah diajakin. Iya, sama-sama, senang banget ya bisa kedatangan tamu yang istimewa. Di sini saya pengen ngebahas sebelumnya, pengen tahu dulu Mbak Ulin ini sudah berapa lama sih di industri radio? Kalau ditanya berapa lama ya, ingetnya cuma 2001 sampai sekarang. Oke, 2001 itu dulu awal mulanya karirnya gimana? Jadi penyiar dulu. Sharing sedikit sama Elvira. Jadi memang awalnya itu ya karena kita suka dengerin radio dari SMP gitu, terus suka pura-pura jadi penyiar gitu kan, siaran sama adik gitu. Kamu jadi ini ya gitu-gitu. Akhirnya dilamar kebetulan. Aku nggak ngelamar, serius. Ditawarin. Waktu aku karena ngajuin, mungkin lihat bakat-bakat waktu ngajuin proposal buat jadi sponsor, tiba-tiba mau siaran. Itu sponsor boleh. bukan nggak ada hubungannya sama radio ya? Untuk Sama radio. Jadi untuk media partner begitulah. Kala media itu partner, ya, oke. mau Terus? bikin event terus ya udah sama bosnya, sama GM ku waktu itu, guruku radio juga Pak Saiful Fatah, ditawarin ya mau. akhirnya pada saat mencoba, apa yang bikin Mbak Ulin akhirnya ketagihan sampai dari 2000 berapa Mbak mulai? 2001. Dari 2001 sampai 2021. Berawal dari tidak sengaja. Apa yang bikin Mbak Ulin betah di dunia radio? Sesuatu yang Karena radio itu cinta memang banget. Iya, nggak tahu, mungkin kalau bahasa orang-orang darahnya kayak yang Kenapa tuh? radio tuh kayak media, bagiku radio tuh media paling jujur. Maksudnya jujur? Media paling jujur karena setauku kalau kita bicara nggak pakai hati, kamu nggak akan nyentuh hati pendengar. So itu yang aku bilang, dituntut banget kejujuran kita saat bersiaran. Sehingga kita bisa dapat feedback yang bagus dari audiens kita, dari pendengar kita. So itu yang bikin, kalau kita pura-pura, kalau kita males-malesan atau gimana, itu pendengar bisa ngerasain gitu loh, El. Suara tuh bagiku adalah salah satu deteksi kejujuran soalnya. Karena apalagi kalau di radio hanya media suara kan? Nah itu dia. Nah, jadi itu menurut Mbak Ulin, apakah itu power dari radio sampai saat ini? Gimana? Harusnya ya. Kekuatan radio itu ada di suara. Jangan dirubah jadi ke gambar. Biarpun hari ini. Biarkan tetap menjadi radio dengan kekuatan suaranya. Biarpun banyak desain bagus, video-video oke, itu hanya penunjang aja. Tapi kekuatan utama radio harus di suara. Banyak sebetulnya stigma yang bilang, terutama di era konvergensi ini, orang lebih tertarik secara visual begitu. Bagaimana akhirnya radio ini menurut Mbak Ulin dengan suara saja bisa menjadi nilai yang keunikan tersendiri gitu? Sebenarnya di hari ini kita nggak bisa juga ya meninggalkan tren yang ada gitu kan. Ketika visual menjadi sangat dominan gitu kan di mana-mana, ya udah nggak apa-apa, libatkan aja visualnya, tapi hanya menjadi penunjang. Kan kalau visual, penunjang. Iya, jadi akhirnya bagiku kalau aku bilang sama timku, bikin desain sesuai dengan imajinasimu, nanti kita yang menerjemahkannya. Jadi akhirnya karena itulah tugas radio dari dulu sampai sekarang harusnya bisa membentuk theater of mind. Apa itu theater of mind? Theater of mind ya, kita harus bisa mengajak pendengar untuk ikut membayangkan apa yang sedang kita bicarakan. Mengimajinasikan ya? Iya, mengimajinasikan. Misal contoh nih theater of mind. Kita lagi ngomong, Surabaya mendung gelap banget nih, kira-kira bentar lagi mungkin akan hujan gitu. Ya udah, ajak ke pendengar seberapa ajak pendengar untuk membayangkan seberapa gelap Surabaya hari itu.
Contoh Jadi misalnya gimana, contoh, Mbak Lin? apa ya, panggilannya apa ya? L-viewers. L-viewers. Surabaya lagi mendung gelap nih. Gelap banget. Tahu cincau? Ya segelap cincau itu. Coba kalau saya membayangkan, wah, Nah, gelap that's right. banget dong Mbak Ulin. That's right. Betul ya, jadi sesuatu bahkan kita nggak kepikiran bahwa dengan cincau pun bisa seperti Ya kan hitam. menganalogikan Ya, sesuatu yang gelap. gelap. Tahu cincau? Cincau, nah, kayak gitu itu. Nggak Gelapnya. mudah loh untuk bisa sekreatif Mbak Ulin ya, salah satu contohnya. Apakah perlu 10 tahun supaya bisa seperti itu? Enggak perlu. Kita hanya perlu menjadi peka pada sekitar supaya bisa, ya kreativitas itu kan munculnya dari kepekaan aja sih. Karena banyak Bukan pendengar. bawaan kreativitas No, itu. no. Bahkan suara enak, suara bagus, suara merdu, itu semuanya bisa dilatih. Skill itu semuanya bisa dilatih. Masa sih Mbak? Iya lah, nggak ada. Aku membuktikannya ketika menjadi penyiar, ketika masih bersama dengan perusahaan-perusahaan yang lama. Ada penyiar cadel, ya so what? Nggak Cadel masalah. kan bisa dilatih. Cadel itu kan masalah kebiasaan dia ketika mulai dari kecil sampai dewasa. Nggak aware dengan penempatan lidah, penempatan posisi lidah ketika ngomong. So ketika kita udah tahu mendeteksi kamu cadel di sini, ya bantu dia dong untuk melatih. Tahu Inyak Malonda kan begitu. Wah keren tuh, jadi di radio ini merupakan profesi yang banyak value-nya ya. Iya. Jadi kita dilatih kreativitas kemudian keunikan kita diasah sedemikian hingga kemudian bagaimana menciptakan theater of mind ya. Ini banyak cerita sebelum radio, bahkan saya dulu juga pernah ya, berapa tahun saya di radio ya Mbak Ulin, 4 tahun hampir 5 tahun. Saya rindu jujur sebetulnya sama Ya? radio. Nyandu Iya. ya? Nah, saya dulu penyiar L-viewers ya, Mbak Ulin juga pernah jadi penyiar. Berapa tahun Mbak Ulin jadi penyiar? Ya, sebelum akhirnya sekarang? sampai hari ini Sampai saya detik tidak ini membiarkan ya? diri saya meninggalkan Walaupun profesi sebagai itu. CEO you are Nah, you harus tetap terjun tetap, ke harus lapangan. tetap. Nah, saya pengen tahu menurut Mbak Ulin ya, penyiar yang dulu dan sekarang, sebelum era konvergensi atau digital dan sekarang yang sudah masuk ranah digital, apakah ada perbedaan dari secara teknisnya, kemudian secara kreativitas dan segala macamnya? Kalau secara kreativitasnya mungkin sekarang lebih kreatif, tapi bentuknya beda gitu. Bentuknya maksudnya gimana? Karena sekarang konvergensi media, kita dituntut untuk lebih multitasking lah begitu kan ya. Jadi akhirnya yang dipikirkan itu macam-macam sehingga tidak fokus pada suara. Misalnya kayak gimana? Ya misalnya, oke, kamu perhatiin bagaimana visualnya, bagaimana penampilan kita ketika kita udah dituntut untuk live streaming kan sekarang banyaknya siaran. Betul. Dia bingung, waduh, bibir gue, bibirku, jadi fokusnya jadi hilang. Tapi bukan berarti itu nggak kreatif, cuman akhirnya terpecah, Tidak bisa menghayati perannya. kurang bisa, kurang Jadi kalau- kurang los gitu. Nah, berarti kalau menurut Mbak Ulin, apakah versi penyiar yang terbaik itu adalah sebelum era konvergensi atau sebetulnya sama saja? Enggak juga sih, justru penyiar yang terbaik adalah penyiar yang punya basic masa-masa sebelum konvergensi, yaitu penyiar dengan kemampuan berbicara, kemampuan bersuara yang oke begitu, tahu teknik pernafasan dan sebagainya, hal teknis banget Iya, itu, hal teknis. dan bisa menyesuaikan dan bisa beradaptasi dengan era konvergensi, itu penyiar yang baik. Jadi Jadi tetap nggak juga dia tuh, nggak kayak zamanku dulu, wah itu juga nggak bisa, karena sekarang eranya memang bergeser. komparasi itu tidak baik untuk Nggak bisa, dilakukan ya. nggak bisa Jadi dilakukan. bagaimana kita bisa adaptif terhadap Yes. zaman sekarang. Berarti menurut Mbak Ulin, penyiar yang baik, yang dulu memang ada perbedaan, tetapi alangkah baiknya jika kita terus adaptasi dengan mengikuti era ya. Ya. Bisa memiliki skill yang secara Betul. teknis tahu, Betul. tapi juga bisa secara visual, misalnya zaman sekarang yang untuk visual, ya seperti itu ya menurut Mbak Ulin. Cuman jangan berperilaku visual, jangan berperilaku visual. Hanya sebagai penunjang. penunjang. Oh, Yes. itu tadi betul. Jadi Itu yang visual perlu adalah diingat ya. penunjang, betul. Visual adalah penunjang bahwa kemampuan pertama bagaimana dia talk show, mau nggak ada banner yang muncul di sosial media, mau tidak ada gambar yang ngikutin, orang tetap pengen dengerin talk show-nya. Itu PR-nya. Jadi orang yang betul-betul memiliki jiwa radio itu bisa dirasakan, bahkan tidak perlu melihat saja, kita Yes. langsung bisa nyaman menikmati itu. betul. Oh, itu yang perlu dicatat ya, perlu digarisbawahi. Nah, sekarang melihat era konvergensi juga sedikit menjadi suatu tantangan ya, atau sedikit lebih sulit karena seperti kita tahu sekarang, misal contohnya adalah podcast dan Oke. itu hampir serupa tapi tak sama ya, konsepnya hampir seperti radio ya, tetapi saya juga membaca suatu penelitian itu mengatakan bahwa pendengar podcast terbanyak se-Asia Tenggara itu ada di negara Indonesia. Bayangkan. Kemudian 2 tahun kemudian diprediksi itu
di tahun 2024 pendengar podcast akan naik menjadi 2,2 miliar. Nah itu bagaimana melihat radio dan podcast ini sesuatu yang serupa tetapi tak sama, tetapi sekarang podcast seperti menguasai. Ini salah satu contoh fenomenanya ya. Bagaimana radio ini supaya tidak tenggelam begitu. Kemudian tanggapan Mbak Ulin gimana? Apakah masih bisa bertahan dan hidupkah kita di era yang konvergensi ini? Kalau radio pengen nggak tenggelam di era yang serba banyak tren ini, cepat banget kan tren muncul, makanya aku bilang banyak begitu. Iya. Ya nggak usah panik. Ngapain gitu? Mau ada podcast kayak, mau ada apa kayak, dengan segala macam bentukannya, nggak usah panik. Radio hanya perlu beradaptasi. Mengadaptasi. Tapi adaptasi itu tidak semudah yang dibayangkan loh Mbak Ulin. Kalau menurut Mbak Ulin adaptasi yang seperti adaptasi apa? yang itu tadi yang aku tadi bilang, penyiar nggak perlu berperilaku visual. Visual itu penunjang gitu. Begitu juga dengan radio. Ya kalau dari segi bisnisnya. Ya, kalau dari segi bisnisnya kuatkan dong. Kelebihan radio tuh apa? Itu yang ditonjolin terus. Kemudian apa yang ada di masyarakat saat ini, yaitu dijadikan bumbunya, bumbu penyedapnya begitu. Ini ada yang bisa kita kuatkan kalau dari radio apa sih? Kalau dari sisi sebenarnya kan gini, podcast itu kan sebenarnya adalah konsep radio juga gitu loh. Jadi dari dulu, dari zamanku siaran itu sudah ada radio on demand atau ya radio on demand ya. Jadi kalau misalnya kita ada program bagus gitu, pimpinan selalu rekam dong, direkam, terus diputerin lagi. Nah itu by permintaan kan, on demand karena orang suka gitu. Nah podcast kan juga begitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu sama gitu. Jadi ya udah, kenapa kita harus, ya nggak apa-apa deh siaran kamu masukin ke podcast, it's okay. Tapi penunjang saja. Iya, tapi siaran live-nya harus tetap nyala. Jangan semua direkam. Oke. Sekarang kan tes radio tuh hilang karena apa? Live-nya nggak ada. Karena semuanya harus rapi. Ya podcast lo rapi. Dulu juga begitu. Siaran radio yang direkam lagi pasti rapi. Ada editan, bagaimana kan ada penyebutan tanggal, kan nggak mungkin nih. Surabaya mendung loh kala itu. Sekarang kan nggak mendung, jadi pasti ada editan. Nah, ya udah biarin, itu ada tetap. Kita punya itu. Jadi podcast ya nggak apa-apa ada. Tapi live-nya harus tetap nyala. Karena radio tuh close and personal, close dengan pendengar. Jadi kalau ditutup pintu itu, wah nyawanya hilang dong. Harus close dengan pendengar. Nah itu dia, terkadang ada beberapa yang merasa dengan membangun podcast misalnya atau radio ya, di sini kita berbicara radio. Mereka merasa bahwa oke, kita yang punya bisnis radio, kita ini sebagai pelaku media, mereka menciptakan seperti barrier. Padahal sebetulnya kita harus bisa dekat ya. Itu menurut Mbak Ulin bagaimana caranya supaya bisa dekat dengan pendengar atau masyarakat begitu? Ya ini PR banget sih. Kadang kita bingung ya, termasuk salah satunya saya ingin terlalu santai, dikiranya orang ini tidak ada attitude begitu. Tapi jika kita menciptakan barrier, nggak asik nggak seru. Itu bagaimana menurut Mbak Ulin? Ini dalam sudut pandang radio ya, apalagi yang hanya mengandalkan suara saja begitu. Jadi aku selalu berpesan kepada teman-teman yang mau siaran, ingat goalsnya apa dulu gitu. Niat kita siaran ini ngapain dulu, sehingga itu akan menjadi patokan kita. Akhirnya kita nggak akan menjadi ibaratnya tidak bagus attitude-nya atau nggak sopan dan sebagainya, karena kita bawa itu goals dan niatan kita siaran itu apa, itu yang kita bawa. Kemudian selanjutnya ya udah, just be yourself. Saat kamu, ya itu akan itu yang tadi aku bilang di awal, bahwa radio itu media yang paling jujur, dan kejujuran itulah yang akan membuat audiens kita ngerasa dekat sama kita. Oh, that's why ya kenapa banyak pendengar radio atau bahkan pelaku radio yang masih ada gitu sampai sekarang, masih bertahan. Itu rata-rata orang lama pun banyak sekali ya masih bertahan begitu. Banyak. Karena jujurnya itu tadi ya yang terkadang. Iya, karena mereka nggak perlu capek-capek ngapain gitu. Jadi mereka ya udah, tapi ya bukan berarti juga santai dan asal, nggak gitu juga gitu loh. Serius tapi santai mungkin. Yes. Serius itu berarti ada informasi. Dan radio itu jangan diidentikan dengan lucu loh ya. Nah ini yang bikin biasanya kalau nggak lucu kurang seru begitu. Gimana tuh? Itu yang sekarang kan biasanya ya. That's why di konten sekarang isinya kan banyak yang lucu-lucuan begitu ya. Gimana tuh menurut Mbak Ulin? Kalau di radio ya capek kalau kita disuruh jadi lucu. Hahaha terus gitu ya. Iya, karena satu lagi, kalau kita berkiblat pada roh radio yang sesungguhnya kan kekuatannya pada suara. Ya oke, nggak apa-apa. Biarkan aja muncul sense of humor, tapi kamu nggak usah terlalu berpikir keras untuk menjadi lucu, karena itu hilang naturalnya.
itu yang nanti akhirnya jadi bikin nggak jujur. Kalau sense of humor itu lebih lahir dari kejujuran kan, spontanitas, kejujuran, merespon apa yang ada. Kalau misalnya kasih contoh nih untuk bisa santai, tapi masih ada informatif dan serunya, tetapi juga nggak terlalu kaku. Gimana contoh misal satu kalimat aja membawakan seperti di radio? Jadi Orang bisa misalnya, ketawa santai tapi tetap serius gitu, gimana ya? Coba. Sorry, jangan pernah kalau aku ya, Iya. kalau tipsku sampai hari ini, ketika kita mau siaran, jangan pernah punya target bikin orang ketawa. Itu yang terkadang saya pribadi juga merasakan ya, kalau terutama Susah, kita berat, berhadapan dengan audiens. Heeh. Kalau terlalu kaku bingung, tapi nanti kalau terlalu lucu garing, kayak ini orang jayus banget sih, nggak mood banget gitu, gimana menurut Mbak Ulin ya? Kalau ya kepekaan itu tadi sih sebenarnya, jadi tentang apa itu aja, semua yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar audiens itu yang bisa kita jadiin bahan Kita supaya harus merasa mengenal lebih. audiens berarti? Yes, Oke. itu penting. Kita harus mengenal audiens tuh yang penting banget itu. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk memikirkan gimana menjadi lucu. Lucu biarin, itu tugasnya stand up comedy, panggung stand up. Penyiar, no. Perkara nanti kita bisa dibilang kamu kok lucu, ya udah. Tapi bukan kemudian kita berusaha untuk menjadi lucu. Perkara dulu Prambors itu identik dengan wah nama-nama besar yang akhirnya betul. mengebohkan dunia komedi, ya udah. Tapi itu karena mereka ngomong dengan apa ya, sense of humor itu lahir dari kecerdasan, kecerdasan emosional. Aku sangat percaya itu. So nggak usah repot-repot. Kalau kita ngerasa kita cukup cerdas, kita menjadi pribadi yang peka, udah nanti akan muncul dengan sendirinya. Nggak perlu Berarti kecerdasan emosional yang ada pada saat kita menghadapi audiens itu seperti sisi kreativitas, bagaimana kita membangun santai itu tadi, Yes. tetapi dengan secara tidak kita sadari orang bisa merasakan natural jalan begitu saja ya. Iya. Nah, kalau saya pengen tahu di sini ya, ini tadi banyak sekali ilmu dari Mbak Ulin supaya kita bisa bertahan di era saat ini. Saya lihat tadi, kalau saya bisa ambil kesimpulan sendiri, mungkin salah satunya radio bisa bertahan di era yang konvergensi seperti ini, kejujuran ya, kejujuran dari radio itu sendiri yang kita rasakan. Kemudian personal dengan pendengar. Kalau menurut Mbak Ulin apalagi nih yang bisa membuat radio masih ada loh di Indonesia ini beberapa, dan bisa dibilang masih banyak gitu. Ya nggak perlu panik. Itu tadi Oh, ya, aku tidak sempat perlu bilang. panik ya. Nggak perlu panik. Artinya itu dari pelaku bisnisnya. Nggak perlu panik. Mulai dari owner sampai ke penyiar. Penyiarnya jadi panik karena ownernya panik. Jadi Nah, saya pengen tanya lagi nih Mbak Ulin, kira-kira kalau radio zaman sekarang kan masih ada loh radio yang bisa berjalan dan bertahan di Indonesia, walaupun kadang-kadang kita merasa di mana ya radio ini mulai perlahan menghilang. Nah, Mbak Ulin termasuk yang mendirikan radio, You Are Radio. Apa sih sebetulnya strateginya untuk bisa mempertahankan bisnis atau industri radio di era perkembangan teknologi komunikasi yang pesat ini? mau nggak mau memang radio sudah harus sangat terbuka dalam melakukan kegiatan promosi ya, karena sekarang semakin banyak alternatif media di sekitar masyarakat begitu. Dan untuk bisa lebih bertahan, kan ada istilah on air gitu ya. Radio tuh identik dengan on air gitu, Iya, dari live. siaran gitu. Terus jangan lupa off airnya. Tapi off air jangan dibayangkan sebagai eventnya, melainkan turun ke lapangan, mendekat kepada audiens. Tahu siaran dari Live mana? di lapangan. Oh, siaran di Liputan lapangan. contoh. Oh, oke. Liputan di semua event yang ada di sekitar masyarakat. Atau jangan cuma nempelin logo doang sebagai media partner, tapi hadir dong di situ. Menggunakan alma maternya, hadir di situ, ngobrol sama masyarakat gimana, dan itu akan membuat orang Hidup jadi, lagi, merasa yes. hidup lagi. Ini loh yang kita rindukan. Sebetulnya Bayangkan, orang-orang banyak yang masuk ya. ke radio, tetapi ya itu Kemana kembali lagi mereka? betul, iya, Kemana? iya. Orang-orangnya tidak terlihat gitu. Iya. Sebetulnya betul ya itu ya. Kita Termasuk akan pencerahan menguasai studio kalau kita menguasai lapangan. juga. Turun. Kita turun di lapangan, baru kita di studio bisa ngomong banyak ketika siaran. Tapi kalau kita nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah ketemu orang, lihat ini, lihat itu, referensi kita untuk berbicara ketika siaran sedikit. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika kita mau bertahan ya. Harus balance antara kegiatan on air dan kegiatan mendekat kepada masyarakat. Itu entah itu bentuknya event, liputan atau apapun itu terserah lah, atau siaran dari luar terserah. Yang penting akhirnya orang sadar, oh masih ada ya kayak gitu. Iya, iya. Nah, Jadi kalau- jangan cuma online-nya doang gitu. itu kadang yang kita lupa ya. Oke. Ntar. Sibuk sekali ya kayaknya. Enggak, Mbak enggak. Ulin. Ini alarm. Maklum CEO Bukan, You ini Are Radio. alarm. Terima kasih lah sudah disempatkan. No, ini alarm Oke, itu. nggak masalah. Kita lanjut lagi ya, viewers. Nah, kalau tadi ini terakhir nih ya. Yeah.
kalau tadi kita bilang sudah bagaimana sih mempertahankan eksistensi, ternyata rahasianya adalah jangan on air saja, off air viewers buat kalian yang mungkin juga pengen menjalankan industri radio. Nah, yang terakhir saya pengen tahu, jika kita membahas mengenai media, radio tidak terlepas dari kita sebagai pemberi informasi, menjembatani antara peristiwa atau narasumber kepada masyarakat. Nah, ada istilah orang media pasti tahu lah ya, bad news is a good news. Bad mungkin informasi yang bad saya tidak tahu ya seperti apa, karena di sini kita netral. Tapi kalau kita memberikan informasi yang positif, rata-rata sekarang algoritmanya orang-orang suka yang konten seperti misal prank, horor atau percintaan yang ya begitulah gitu. Kita di sini jadi ambigu, harus memberikan yang bagaimana ke masyarakat. Kalau terlalu positif, boring, algoritmanya nggak mendukung Mbak Ulin. Tetapi jika kita memberikan yang bad news, ya takut salah juga masyarakat, nanti bagaimana tidak teredukasi kan, bagaimana Indonesia bisa berkembang. Kalau menurut Mbak Ulin bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sih. Ketika kita agak tidak memilih untuk tidak terlalu bersahabat dengan algoritma yang sekarang lagi diminati masyarakat, maka kita akan berada pada posisi terancam miskin order dari klien. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Radio itu satu ya, dari dulu sampai sekarang dipandang lemah secara data. Itu PR. Sehingga tadi waktu ditanyain eksistensi, salah satunya adalah radio harus bisa menghadirkan data yang untuk bisa dijual ke klien. Nah, saat ini algoritma itu kan jadi salah satu senjata media, terutama termasuk radio, untuk ini loh, kan begitu. Ini aku main sosmed, akhirnya kan bisa kelihatan jelas insight-nya dan lain-lainnya begitu kan. Tapi kita harus tetap punya tetap harus punya keyakinan terhadap apa konten yang kamu mau hadirkan. Jadi bad news-nya itu kan kategorinya macam-macam ya. Kalau kita di radio harusnya bisa diksi, pemilihan kata harus menjadi satu senjata kita. Bukan berarti kita harus selalu mengangkat yang prank atau yang yang nggak bagus aja, tapi mainkan dong kemampuan kita untuk memilih kata. Aku percaya kemampuan radio untuk memilih kata dan mengolah kata itu akan bisa menjadi algoritma yang bagus juga buat radio. Jadi kita memberikan apapun kontennya ya, pre-horor atau yang edukasi pun tidak masalah sebetulnya, tapi bagaimana kita bisa memilih diksi yang menarik untuk masyarakat. Jadi kan itu sebenarnya hanya masalah, ya sama lah kalau kita di radio kita bikin adlib. Gimana sih caranya kita bisa bikin orang mendengarkan iklan baca itu dengan tanpa melihat gambar? Kan permainannya di kata. Sama di hari ini, pakailah apa yang sudah kita yakini sebagai segmen radio kita dengan mengemasnya dalam kata-kata yang baik. Jadi kita nggak perlu terlalu bingung dengan algoritma. Kenapa kita nggak ikutin aja jejaknya efek rumah kaca bahwa pasar bisa diciptakan gitu loh. Iya, itu betul. Ini quotes yang kadang terlupakan ya, pasar bisa diciptakan, karena sekarang rata-rata orang mengikuti apa sih kemauan pasar. Oke, mereka suka yang bisa dibilang menye-menye begitu ya, udah ikutin aja gitu. Akhirnya kita kehilangan value dari media yang sedang kita jalani gitu. Dan akhirnya luntur dong fungsi media untuk sebagai kontrol sosial. Luntur akhirnya gara-gara media itu. Sebagai kontrol sosial itu kita memiliki tanggung jawab ya untuk bisa memberikan informasi yang baik ya untuk pemirsa. Betul lah. Terus di mana tanggung kita jawabmu? malah kehilangan jati diri gitu. Ketika yang dikejar cuma algoritma doang. Udah biarin tuh YouTuber yang teman-teman influencer, tapi media harus tetap dong ingat sama fungsi kontrol sosialnya itu. Jangan jadi malah apapun ikut-ikutan. Itu sesuaikan dengan value dari media kita. Kemudian pemilihan diksi yang baik pasti akan diterima masyarakat dan kita bisa menciptakan pasar itu sendiri selama kita memiliki keunikan jati diri itu tadi ya. Wah, keren sekali Mbak Ulin. Wah, terima kasih. Ini mulai membahas dari Mbak Ulin awal berkarir, kemudian berbagi informasi yang begitu lengkapnya, ini bisa jadi kamus di segini. Dan rencana bikin buku Mbak Ulin. Nanti sama Elisa aja nanti bikin bukunya. Saya bikin apanya ya? Saya kata pengantar aja deh. Sama daftar pustaka. Baik, terima kasih Mbak Ulin. Sukses selalu buat UR Radio. Mungkin saya bisa diundang juga di UR Radio. Oh ya boleh. Sip. Itu agenda berikutnya. Bisa follow UR Radio di Instagram apa namanya? Ya, ur.the-radio. ur.the-radio. Oke, sukses. Kita ada aplikasinya juga. Aplikasinya juga, itu bisa download, namanya juga UR The Radio langsung. UR The Radio. Iya, yes. Langsung nyambung kecil semua. Terima kasih Mbak Ulin. Thank you Elisa. Sukses buat kamu ya. Amin, mudah-mudahan. Dan juga untuk viewers, mudah-mudahan konten kita tadi ini yang sudah 1 jam belum ya, mudah-mudahan bermanfaat dan viewers bisa mendapatkan pencerahan mengenai industri media massa pada khususnya radio di era konvergensi dan juga media sebagai kontrol sosial. Thank you for watching. Bye bye.